Hujan turun perlahan di pagi itu, membasahi trotoar kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara deruk kendaraan dan langkah orang-orang yang terburu-buru, seorang gadis berdiri di depan warung kecil yang hampir roboh. Namanya Alia Prameswari. Usianya baru 22 tahun, tapi garis lelah di wajahnya seolah milik seseorang yang telah bertarung dengan hidup selama puluhan tahun. Alia menatap panci nasi di atas kompor minyak tanah. Isinya tinggal setengah. Ia menelan ludah, lalu mengambil piring plastik yang sudah retak di pinggirnya. Tanpa lauk, tanpa telur, tanpa sayur, hanya nasi putih dan sedikit garam. Itu saja cukup, gumamnya lirih, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Sejak ayahnya jatuh sakit dan hutang lama kembali menjerat keluarga mereka, hidup Alia berubah drastis. Rumah kontrakan kecil mereka hampir disita, tagihan rumah sakit menumpuk, dan setiap hari rentenir datang dengan wajah dingin dan suara yang lebih tajam dari pisau. Ayahnya, Pak Darmawan, dulunya seorang sopir angkutan. Kecelakaan membuat kakinya tak lagi bisa digerakkan dengan sempurna. Sejak itu, roda kehidupan mereka berhenti berputar. Alia menjadi satu-satunya harapan. Ia mengikat rambut panjangnya, mengenakan kemeja putih sederhana, dan berjalan menuju halte bus. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan besar Arkana Group, gedung kaca tertinggi di pusat kota. Pekerjaan itu bukan karena keberuntungan, melainkan karena keputusasaan. Gedung Arkana Group berdiri megah seperti raksasa yang tak tersentuh. Lantai marmer mengilap, memantulkan bayangan orang-orang berdasi mahal. Alia melangkah masuk dengan jantung berdebar. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan surat lamaran. Staf administrasi? Ya, tanya resepsionis ramah. Alia mengangguk. Tak lama, ia dipanggil ke ruang wawancara. Di dalam ruangan itu, duduk seorang pria dengan setelan abu-abu gelap. Tatapannya tajam, dingin, namun berwibawa. Namanya Raka Mahendra, CEO Arkana Grup. Pria itu dikenal kejam dalam dunia bisnis, tegas, perfeksionis, dan tak pernah tersenyum. Kata banyak orang. Raka menatap CV Alia tanpa ekspresi. Lulusan SMA, pengalaman kerja minim, katanya datar. Alia menunduk. Saya mau belajar, Pak. Saya bisa bekerja keras. Raka mengangkat alis. Kenapa kamu ingin bekerja di sini? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Alia duga. Ia menarik napas panjang. Karena saya butuh pekerjaan ini. Jawabnya jujur. Ayah saya sakit dan saya tidak punya pilihan lain. Keheningan memenuhi ruangan. Raka menatap Alia lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu di mata gadis itu, bukan kepintaran, bukan kecantikan, melainkan keteguhan yang lahir dari penderitaan. Kamu diterima, katanya akhirnya. Alia hampir tak percaya. Hari-hari Alia di Arkana Grup penuh tekanan. Ia sering dimarahi, disuruh lembur tanpa bayaran tambahan. Rekan-rekannya memandang rendah karena latar belakangnya. Namun Alia tidak mengeluh. Setiap malam ia pulang larut, kadang hanya makan nasi dan air putih. Uang gajinya hampir seluruhnya habis untuk obat ayah dan cicilan hutang. Suatu malam, saat Alia membersihkan ruang rapat yang sudah kosong, Raka kembali ke kantor karena tertinggal dokumen. Ia terkejut melihat Alia tertidur di sofa, memeluk tas lusuhnya. Di dalam tas itu, Raka melihat sebungkus nasi putih yang belum tersentuh. Hanya
nasi, dan garam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hati Raka tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan sejak malam itu, hidup mereka mulai berubah. Tanpa mereka sadari, pagi itu, Alia bangun dengan tubuh yang masih terasa lelah. Jam dinding menunjukkan pukul 5 subuh. Namun pikirannya sudah penuh dengan daftar pekerjaan yang menunggu. Ia menyiapkan air hangat untuk ayahnya, membantu beliau duduk, lalu menyuapi obat dengan tangan yang penuh kesabaran. Pak Darmawan menatap putrinya lama-lama. "Kamu kurus sekali, Le," ucapnya lirih. "Apa kamu makan dengan benar?" Alia tersenyum kecil. "Tentu. Ya, di kantor banyak makanan enak." "Itu bohong." Tapi Alia tahu, kejujuran kadang harus dikorbankan demi ketenangan orang yang kita cintai. Ia berangkat kerja dengan langkah cepat di dalam bus yang penuh sesak. Ia berdiri sambil memegang tiang besi, menatap keluar jendela. Kota ini keras, dingin, dan tak peduli pada air mata siapapun. Namun Alia berjanji pada dirinya sendiri ia tidak akan menyerah. Di Arkana Group, tekanan semakin berat. Atasan langsung, Alia, Mira, dikenal perfeksionis dan tidak menyukai karyawan baru dari latar belakang sederhana. "Laporan ini salah format," kata Mira tajam, melempar berkas ke meja Alia. "Ulangi, sekarang." Padahal Alia tahu formatnya sudah sesuai, namun ia menunduk. "Baik, Bu." Rekan-rekannya berbisik-bisik. Anak desa. Ya, pantas saja kelihatan lugu. Paling juga nggak lama bertahan. Setiap kata menusuk, tapi Alia memilih diam. Karena baginya, bertahan hidup lebih penting daripada harga diri. Sementara itu, Raka Mahendra memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia bukan pria yang peduli pada urusan karyawan kecil. Namun sejak malam itu, sejak melihat nasi putih di tas Alia, perhatiannya tertarik tanpa alasan yang jelas. Ia mulai memperhatikan bagaimana Alia selalu datang paling pagi, pulang paling malam, dan tidak pernah mengeluh. Suatu siang, Raka melihat Alia menolak ajakan makan siang dari rekan-rekannya. "Saya masih ada kerjaan," katanya sopan. Padahal perutnya perih. Raka memanggil asistennya. "Siapa nama staf administrasi itu?" "Alia Prameswari." "Pak." Raka mengangguk pelan. Nama itu entah kenapa melekat di pikirannya. Hari demi hari berlalu. Hingga suatu sore, Alia mendapat telepon yang membuat tangannya gemetar. "Alia, ayahmu pingsan." Suara tetangga terdengar panik. Tanpa pikir panjang, Alia berlari keluar kantor. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia bahkan lupa meminta izin. Saat tiba di rumah sakit, ayahnya terbaring lemah. Dokter berkata, kondisinya memburuk dan membutuhkan perawatan lanjutan. "Biayanya?" "Biayanya?" tanya Alia dengan suara bergetar. Dokter menyebutkan angka yang membuat dunia Alia runtuh. Ia terduduk lemas di lorong rumah sakit. Uang tabungannya tidak cukup, hutang lama belum lunas, dan rentenir pasti akan datang lagi. Dalam keputusasaan itu, satu nama muncul di pikirannya, Raka Mahendra. Namun bagaimana mungkin ia meminta bantuan pada seorang seco besar? Keesokan harinya, Alia tetap datang ke kantor. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia dipanggil ke ruang Raka. "Kamu pergi kemarin tanpa izin," kata Raka dingin. Alia menunduk dalam-dalam. "Maaf, Pak. Ayah saya sakit." Raka memperhatikannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan yang nyata di wajah Alia. "Kenapa kamu tidak minta izin?" "Saya panik, Pak." Raka terdiam sejenak. "Kondisi ayahmu sakit parah," jawab Alia jujur. Saya tidak tahu harus bagaimana." Keheningan kembali hadir. Raka berdiri, berjalan ke jendela. Dalam hidupnya,
Ia terbiasa menghadapi angka, kontrak, dan keuntungan. Tapi kali ini, ia berhadapan dengan manusia yang bertahan hidup dengan sisa harapan. "Kamu ambil cuti 2 hari," katanya akhirnya. "Dan saya akan mengurus biaya rumah sakit ayahmu." Alia terperanjat. "Apa?" "Anggap saja pinjaman," lanjut Raka datar. "Kamu bisa mengembalikannya kapanpun." Air mata Alia jatuh tanpa izin. "Terima kasih, Pak. Terima kasih," ucapnya terbata-bata. Raka tidak menjawab, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai retak dinding dingin yang selama ini ia bangun rapat-rapat. Bantuan itu menyelamatkan nyawa Pak Darmawan. Namun bagi Alia, itu juga awal dari konflik baru. Rekan-rekan kerjanya mulai bergunjing. "Kok bisa? CO bantu dia, ada apa-apanya kali? Pasti pura-pura miskin." Setiap bisikan semakin menyakitkan. Dan Alia sadar hidupnya di kantor tidak akan pernah sama lagi. Sementara Raka, tanpa ia sadari, mulai memikirkan Alia bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai perempuan yang mengusik ketenangan hatinya. Sejak bantuan itu diberikan, udara di Arkana Group terasa berbeda bagi Alia. Tatapan orang-orang tak lagi netral. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap geraknya dipenuhi prasangka. Di pentri kantor, bisikan selalu berhenti begitu Alia masuk. "Dia itu siapa sih? Sebenarnya," katanya, "dekat sama Pak Raka. Pantas saja dapat perlakuan khusus." Alia hanya menunduk, menuang air panas ke dalam gelas plastik. Tangannya gemetar. Ia ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar, bahwa ia hanya seorang anak miskin yang berjuang demi ayahnya. Tapi ia diam, karena diam adalah satu-satunya cara bertahan. Tekanan semakin memuncak ketika Mira memanggil Alia ke ruangannya. "Kamu pikir aku tidak tahu?" kata Mira dingin. "Tio tidak pernah membantu karyawan biasa, kecuali ada alasan tertentu." Alia menatap lantai. "Saya tidak melakukan apapun, Bu." Mira tersenyum sinis. Hati-hati, di kantor ini gosip bisa membunuh karier seseorang. Sejak hari itu, pekerjaan Alia dipersulit. Ia diberi tugas di luar jam kerja, diminta mengulang laporan berkali-kali, bahkan disalahkan atas kesalahan orang lain. Namun Alia tetap bertahan karena ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Di sisi lain, gedung Raka Mahendra juga menghadapi konflik batin yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali melihat Alia berjalan tertunduk, hatinya terasa tidak nyaman. Ia ingin bersikap adil, tapi jabatannya membuat setiap keputusan terlihat mencurigakan. Raka dibesarkan dalam keluarga kaya, tapi dingin. Ayahnya mengajarkan satu hal, sejak kecil kelemahan adalah dosa. Namun Alia justru kuat karena kelemahannya. Itu membuat Raka mempertanyakan seluruh hidupnya. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Alia masih berada di kantor, menyelesaikan tugas tambahan. Saat ia keluar, gedung sudah hampir kosong. Di halte bus, hujan semakin lebat. Alia memeluk tasnya, menggigil. Ia menunggu lama, hingga sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Jendela terbuka. "Raka, masuk," katanya singkat. Alia ragu. "Tidak usah, Pak. Saya bisa naik bus. Bus terakhir sudah lewat," jawab Raka. Tak ada pilihan. Di dalam mobil, keheningan canggung terasa pekat. Suara hujan menjadi satu-satunya pengisi ruang. "Kamu sering pulang selarut ini?" tanya Raka. Akhirnya Alia mengangguk. "Sudah biasa." "Kamu tidak takut?" Alia tersenyum tipis. "Saya lebih takut kehilangan pekerjaan, Pak." Jawaban itu menghantam Raka lebih keras dari yang ia kira. Tanpa sadar, Raka berhenti di sebuah rumah makan sederhana. "Kamu makan," katanya. Alia
menolak pelan. "Tidak perlu, Pak. Itu perintah," ucap Raka. Untuk pertama kalinya, Alia makan dengan lauk lengkap setelah sekian lama. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Raka memperhatikannya. Diam-diam, ada rasa bersalah bercampur kagum. Namun, kedekatan itu menjadi bumerang. Keesokan harinya, foto Alia masuk mobil Raka tersebar di grup internal kantor. Gosip meledak. "Sudah jelas kan? Pantas cepat naik. Perempuan murahan." Alia dipanggil ke ruang HRD. Tuduhan tidak langsung, tekanan mental, dan ancaman pemecatan membuat Alia hampir runtuh. Namun yang paling menyakitkan adalah satu hal. Raka tidak muncul, tidak membela, tidak menjelaskan. Alia keluar dari ruangan dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian sepenuhnya. Malam itu, Alia menangis di samping ayahnya. "Mungkin aku harus berhenti kerja." "Ya," katanya terisak. Pak Darmawan menggenggam tangannya lemah. "Jangan, Lai. Jangan menyerah karena hinaan. Kamu lebih kuat dari itu." Namun, kata-kata itu terasa berat karena Alia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah pengorbanannya sepadan? Dan apakah orang seperti Raka benar-benar peduli? Atau hanya iba sesaat? Sementara itu, Raka berdiri sendirian di ruang kerjanya, menatap foto gosip di ponselnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar keputusannya untuk diam telah melukai seseorang yang tidak pernah meminta apapun darinya. Dan rasa bersalah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Perasaan semua usahanya runtuh dalam satu halaman kertas. Ia mengemas barang-barangnya dalam diam. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang membela. Saat ia berjalan keluar gedung Arkana Group, hujan turun deras seperti hari pertama ia masuk ke sana. Raka mengetahui pemecatan itu terlambat. Ia datang ke parkiran dan hanya menemukan meja Alia yang kosong. Amarah meledak. Ia menghadapi Hendrawan dan Dewan Direksi. "Ini batasnya," kata Raka dingin. "Jika kalian memecat orang jujur demi reputasi palsu, aku tidak akan diam." Keputusan Raka malam itu menggemparkan. Ia mengundurkan diri sebagai CEO Arkana Group. Alia tidak tahu apa-apa tentang itu. Ia hanya tahu satu hal, ia harus mencari pekerjaan baru. Sementara ayahnya menunggu operasi di sebuah halte bus. Dengan tas lusuh dan mata lelah, Alia duduk sendiri. Dan di sanalah sebuah mobil hitam berhenti. Raka turun. Kali ini tanpa jas, tanpa jabatan. "Alia," katanya pelan, "aku datang bukan sebagai bosmu." Alia menatapnya bingung. "Aku datang sebagai seseorang yang ingin bertanggung jawab dan jujur pada perasaannya." Hujan terus turun, dan di tengah derasnya air dan luka, dua hati yang sama-sama rapuh akhirnya berdiri sejajar. Hujan masih turun ketika Raka berdiri di depan Alia. Tidak ada lagi aura CEO yang selalu rapi dan berjarak. Pria di hadapannya kini hanya seorang lelaki dengan mata lelah dan suara yang jujur. "Aku sudah tidak bekerja di Arkana Group," kata Raka pelan. Alia terdiam. Kalimat itu terasa terlalu berat untuk langsung dipahami. "Apa maksud Bapak?" tanyanya perlahan. Raka menarik napas panjang. "Aku mengundurkan diri. Mereka memecatmu secara tidak adil. Dan aku tidak bisa lagi berada di tempat yang menginjak nilai kemanusiaan." Alia menggeleng cepat. "Bapak tidak seharusnya melakukan itu karena saya. Aku melakukannya karena diriku sendiri," jawab Raka. "Kamu hanya membuatku sadar." Kata-kata itu membuat dada Alia sesak. Di satu sisi ada rasa terharu, di sisi lain ada rasa bersalah yang luar biasa. "Pak Raka," ucap Alia lirih, "hidup saya sudah cukup berat. Tolong jangan menambah beban dengan pengorbanan seperti ini." "Raka,"
menatapnya lama. Justru karena hidupmu berat, aku ingin berjalan di sampingmu, bukan di atasmu. Hari-hari berikutnya terasa sunyi bagi Alia. Tanpa pekerjaan, ia harus berkeliling kota mencari lowongan. Sementara itu, jadwal operasi ayahnya semakin dekat. Setiap langkah terasa seperti berpacu dengan waktu. Raka beberapa kali menawarkan bantuan, tapi Alia menolak. Ayah saya tidak boleh tahu apa-apa tentang ini, katanya tegas. Dia sudah merasa cukup bersalah. Raka menghormati keputusan itu, meski hatinya perih. Suatu malam, Pak Darmawan meminta Alia duduk di sampingnya. Alia, katanya dengan suara berat, ada sesuatu yang harus ayah katakan. Alia menatap ayahnya dengan cemas. Hutang ayah bukan hanya karena kecelakaan. Dunia Alia seolah berhenti. Pak Darmawan bercerita tentang masa lalunya, tentang pinjaman besar yang ia ambil bertahan-tahan lalu demi menyelamatkan usaha orang lain, tentang kejujuran yang justru menjerumuskannya. Semua penderitaanmu ini akibat kesalahan ayah, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Alia menggenggam tangan ayahnya erat. Jangan bicara begitu, saya tidak pernah menyesal. Namun malam itu, Alia menangis lebih lama dari biasanya. Di sisi lain kota, Raka juga menghadapi masa lalunya sendiri. Ibunya datang menemuinya setelah bertahan-tahan tak berjumpa. Kamu seperti ayahmu, kata wanita itu, selalu memilih idealisme, meski harus kehilangan segalanya. Raka tersenyum pahit. Ayah memilih uang, aku memilih manusia. Ibunya terdiam. Apa kamu mencintai gadis itu? Tanyanya. Akhirnya, Raka tidak menjawab dengan kata-kata. Matanya yang berbicara. Beberapa hari sebelum operasi, rentenir kembali datang. Ancaman kali ini lebih kasar. Alia berdiri di depan ayahnya. Tolong, beri kami waktu 3 hari, kata mereka dingin, atau rumah ini jadi milik kami. Alia terduduk setelah pintu ditutup. Tangannya gemetar. Dalam keputusasaan itu, ia mendatangi Raka. Ini bukan tentang aku, katanya sambil menangis. Ini tentang ayahku. Raka memeluknya pelan. Untuk pertama kalinya, Alia tidak menolak. Aku akan membantumu, bisik Raka. Tapi bukan sebagai penyelamat, sebagai partner. Raka menjual sebagian aset pribadinya. Tanpa Alia tahu detailnya, hutang itu dilunasi tepat waktu. Operasi Pak Darmawan berjalan lancar. Namun setelah semuanya selesai, Alia menjauh. Ia meninggalkan kota tanpa pamit, meninggalkan surat singkat. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, tapi aku tidak bisa hidup dengan hutang perasaan. Biarkan aku membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Raka membaca surat itu dalam diam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Alia memulai hidup barunya di kota kecil dekat pesisir. Tempat itu jauh dari gedung kaca, jauh dari bisik, dan jauh dari nama Raka Mahendra yang masih sering muncul di pikirannya. Ia bekerja di sebuah percetakan kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Setiap pagi, ia berangkat dengan sepeda tua, menyapa laut, dan pulang sebelum matahari tenggelam. Ayahnya mulai pulih perlahan. Ia bisa duduk lebih lama, bahkan tersenyum tanpa rasa bersalah seperti dulu. Kamu kelihatan lebih tenang, kata Pak Darmawan suatu sore. Alia hanya tersenyum. Ia tidak mengatakan bahwa setiap malam ia masih membaca ulang surat yang hampir ia robek sendiri sebelum meninggalkannya. Sementara itu, Raka menjalani hari-hari yang tidak pernah ia bayangkan. Tanpa jabatan, tanpa fasilitas, tanpa sorotan media. Ia menyewa kamar kecil, memasak sendiri, dan hidup dari tabungan yang tersisa. Tawaran kerja datang, tapi semuanya meminta satu hal, kompromi. Dan Raka menolak. Aku tidak ingin kembali ke dunia yang sama, katanya pada dirinya sendiri.
Ia mulai mengajar kelas bisnis gratis untuk anak-anak kurang mampu. Pagi itu, Alia datang ke kantor dengan langkah berat. Tidurnya hampir tidak ada semalam. Kepalanya penuh dengan satu pertanyaan yang terus berputar. Apakah hari ini aku akan dipecat? Begitu pintu lift terbuka, ia melihat Mira berdiri di depan meja kerjanya dengan wajah dingin. "Pak Raka ingin bertemu kamu," kata Mira singkat. Sekarang jantung Alia berdegup kencang. Beberapa rekan kerja menatapnya dengan tatapan campur aduk penasaran, sinis, dan puas. Bagi mereka, ini adalah akhir dari gosip yang mereka tunggu. Alia menarik napas panjang dan melangkah menuju lantai teratas. Di ruang kerja Raka, suasana hening terasa menekan. Pria itu berdiri membelakangi jendela besar, menatap kota yang sibuk. "Kamu tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya Raka tanpa menoleh. Alia menggeleng pelan. "Tidak, Pak." Raka berbalik, tatapannya tidak sedingin biasanya. "Apa yang terjadi di kantor ini? Itu salahku," katanya. Alia terkejut. "Saya seharusnya bicara sejak awal," lanjut Raka. "Diam saya membuat kamu jadi sasaran." Alia menunduk. "Kalau Bapak ingin saya mengundurkan diri, saya mengerti." Kata-kata itu keluar dengan suara tenang, tapi hatinya hancur. Raka mengepalkan tangan. "Aku tidak akan memecatmu." Alia menatapnya. "Tak percaya." "Sebaliknya," kata Raka tegas. "Aku akan mengadakan rapat manajemen hari ini." Rapat itu menjadi titik balik. Di hadapan direksi dan manajer, Raka berdiri dengan sikap yang tidak biasa, emosional namun tegas. "Saya membantu Alia Prameswari karena alasan kemanusiaan," katanya. "Dan saya tidak menyesal." Beberapa direktur saling pandang. "Jika di perusahaan ini empati dianggap pelanggaran," lanjut Raka, "maka yang salah bukan karyawannya, tapi sistem kita." Mira mencoba menyela, namun Raka menghentikannya. "Mulai hari ini tidak ada lagi diskriminasi. Siapapun yang menyebar fitnah akan ditindak." Ruangan terdiam. Alia yang menunggu di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun ketika Raka keluar dan berkata, "Kamu aman," air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun keberanian Raka menimbulkan konflik baru. Salah satu direktur senior, Hendrawan, mendatanginya malam itu. "Kamu berubah, Raka," katanya tajam. "Karena seorang staf kecil?" Raka menatapnya dingin. "Karena kebenaran." Hendrawan tersenyum tipis. Hati, perasaan bisa menghancurkan segalanya." Ucapan itu bukan peringatan kosong. Di rumah sakit, kondisi Pak Darmawan kembali memburuk. Dokter meminta operasi lanjutan. Biaya kembali menghantui Alia. Saat Alia memberitahu Raka, pria itu terdiam lama. "Kali ini aku tidak bisa mencampuri," katanya akhirnya. Banyak mata mengawasi. Alia tersenyum pahit. "Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih sudah sejauh ini." Namun malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan Alia yang tersenyum di tengah penderitaan menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, Alia dipanggil ke ruang HRD lagi. Dengan alasan efisiensi dan citra perusahaan, kontraknya tidak diperpanjang. Alia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Alia memulai hidup barunya di kota kecil dekat pesisir. Tempat itu jauh dari gedung kaca, jauh dari bisik-bisik, dan jauh dari nama Raka Mahendra yang masih sering muncul di pikirannya. Ia bekerja di sebuah percetakan kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Setiap pagi, ia berangkat dengan sepeda tua, menyapa laut, dan pulang sebelum matahari tenggelam. Ayahnya mulai pulih perlahan. Ia bisa duduk lebih lama
bahkan tersenyum tanpa rasa bersalah seperti dulu. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata Pak Darmawan suatu sore. Alia hanya tersenyum. Ia tidak mengatakan bahwa setiap malam ia masih membaca ulang surat yang hampir ia robek sendiri sebelum meninggalkannya. Sementara itu, Raka menjalani hari-hari yang tidak pernah ia bayangkan. Tanpa jabatan, tanpa fasilitas, tanpa sorotan media. Ia menyewa kamar kecil, memasak sendiri, dan hidup dari tabungan yang tersisa. Tawaran kerja datang, tapi semuanya meminta satu hal kompromi. Dan Raka menolak. "Aku tidak ingin kembali ke dunia yang sama," katanya pada dirinya sendiri. Ia mulai mengajar kelas bisnis gratis untuk anak-anak kurang mampu. Di sanalah ia melihat Alia dalam wajah-wajah lain mereka yang berjuang tanpa suara. Namun di setiap senyuman anak-anak itu, ada satu wajah yang tak tergantikan. Alia. Waktu berlalu hampir 1 tahun. Tak ada pesan, tak ada kabar. Hingga suatu hari, Raka mendapat undangan pembukaan usaha kecil di kota pesisir, sebuah percetakan yang berkembang pesat karena kejujuran dan kerja keras pemiliknya. Nama itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Alia Prameswari. Di hari pembukaan, Alia berdiri di depan tokonya yang sederhana namun hangat. Tangannya sedikit gemetar saat memotong pita. Dan di antara kerumunan kecil itu, ia melihat seorang pria yang sangat ia kenal, Raka. Waktu seolah berhenti. Mereka saling menatap. Tanpa senyum, tanpa kata. Hanya kenangan yang berdiri di antara mereka. "Aku tidak tahu kamu akan datang," kata Alia akhirnya. "Aku tidak tahu ini punyamu," jawab Raka. Mereka duduk di bangku kayu di luar toko, berbicara seperti dua orang asing yang sangat mengenal satu sama lain. "Aku pergi karena aku takut," kata Alia jujur. "Takut bergantung, takut kehilangan diriku sendiri." Raka mengangguk. "Dan aku belajar bahwa mencintai bukan tentang menyelamatkan, tapi menemani." Alia menatap laut. "Aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Raka tersenyum kecil. "Aku juga tidak." Keheningan itu tidak canggung. Itu damai. Namun hidup belum selesai menguji mereka. Arkana Group runtuh akibat skandal internal. Hendrawan ditangkap. Media mencari Raka sebagai saksi kunci. Nama Alia kembali diseret. Tekanan datang lagi. Raka berdiri di depan Alia. "Jika kamu ingin aku pergi, aku akan mengerti." Alia menatap pria yang dulu berdiri jauh di atasnya. "Kali ini," katanya pelan, "jangan pergi sendiri." Untuk pertama kalinya, mereka berjalan berdampingan, menghadapi dunia dengan posisi yang setara. Angin laut berhembus pelan pagi itu. Langit cerah, seolah ingin memberi ruang bagi dua orang yang akhirnya memilih untuk berdiri berdampingan, bukan saling menyelamatkan. Alia dan Raka duduk di ruang kecil percetakan, menatap surat resmi yang baru saja diterima. Panggilan saksi. Kasus besar Arkana Group akhirnya terbuka ke publik. Korupsi, manipulasi laporan, dan pemerasan internal menyeret banyak nama. Dan Raka Mahendra menjadi kunci pembongkarannya. "Jika aku bersaksi, semuanya akan terbuka," kata Raka pelan, "termasuk masa laluku di perusahaan." Alia menatapnya tenang. "Kebenaran memang selalu punya harga." "Aku takut," Raka mengakui, "bukan kehilangan nama, tapi kehilangan ketenangan yang baru saja kutemukan." Alia menggenggam tangannya. "Aku dulu makan nasi dengan garam, bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan. Sekarang aku memilih jujur, meski berat." Kata-kata itu membuat Raka tersenyum. Hari persidangan tiba. Media memadati gedung pengadilan. Kamera
kilatan lampu, dan bisikan publik kembali menghantui kehidupan mereka. Namun kali ini berbeda. Raka berjalan masuk tanpa jas mahal, tanpa pengawal, dan Alia berdiri di barisan belakang, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai pendamping. Raka bersaksi dengan jujur, tanpa membela diri, tanpa menyembunyikan kesalahan masa lalunya. Aku pernah membiarkan sistem yang tidak adil berjalan, katanya di depan hakim, dan itu kesalahan terbesarku. Pengakuan itu mengguncang ruang sidang. Beberapa hari kemudian, vonis dijatuhkan. Arkana Group resmi dibubarkan. Para pelaku dihukum. Raka bebas secara hukum. Tapi yang lebih pentingnya, bebas secara batin. Tekanan publik perlahan mereda. Alia kembali fokus pada usahanya. Percetakan kecil itu berkembang menjadi ruang belajar bagi anak-anak sekitar. Ia mengajarkan mereka membaca, menulis, dan percaya pada diri sendiri. Raka membantu, bukan sebagai investor, tapi sebagai relawan. Mereka bekerja bersama tanpa hierarki, tanpa jarak. Suatu sore, Pak Darmawan duduk di kursi roda menghadap laut. Alia berdiri di sampingnya. Raka itu orang baik, kata ayahnya pelan, tapi yang membuat ayah bangga. Kamu tidak menjual dirimu demi keselamatan. Alia tersenyum. Ayah yang mengajarkan saya itu. Di belakang mereka, Raka berdiri membawa 2 gelas teh hangat. Tidak ada kata cinta, tapi semua terasa cukup. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara kecil tanpa kemewahan, Alia dan Raka berdiri di depan teman terdekat. Raka menggenggam tangan Alia. Aku tidak menjanjikan dunia, katanya, tapi aku menjanjikan kejujuran. Alia mengangguk. Dan aku menjanjikan untuk tetap berdiri, bahkan saat dunia runtuh. Tidak ada cincin mahal, tidak ada panggung besar, namun ada senyum yang tulus. Di malam hari, Alia duduk sendirian, menatap langit. Ia teringat hari-hari ketika nasi dan garam adalah segalanya. Kini, hidupnya tidak sempurna, tapi utuh. Karena ia belajar satu hal. Kemiskinan tidak membuat seseorang rendah. Kekuasaan tidak membuat seseorang tinggi. Dan cinta